Kita lanjut di soal nomor 41. Karena pemain bertahan melakukan kesalahan terhadap pemain penyerang di depan mulut gawang, wasit memberikan hukuman tendangan bebas terhadap pelanggaran tersebut. Perbaikan untuk istilah tendangan bebas dalam kalimat tersebut adalah, nah di sini adalah permainan olahraga sepak bola ya. Nah di sini ada istilah tendangan bebas dalam kalimat tersebut. Nah ini kurang tepat. Nah, apa istilah yang tepat untuk mengganti istilah tendangan bebas? Kita lihat di sini, pemain bertahan melakukan kesalahan di depan mulut gawang. Nah, jika di depan mulut gawang, kan karena sepak bola itu ada kotak penalti ya namanya ya. Karena di depan mulut gawang, artinya itu wasit tidak memberikan hukuman tendangan bebas, tetapi tendangan, mana yang benar? Tendangan penalti ya. Jadi kalian harus paham ya istilah dalam olahraga sepak bola kali ini. Nomor 42. Ibu bertanya, mengapa engkau bersedih nak? Perbaikan kalimat tersebut dengan tanda baca adalah, nah harusnya setelah ibu bertanya itu koma dulu, koma, kemudian M-nya huruf kapital. Mengapa engkau bersedih? Koma dulu di sini. Naknya N-nya besar dan harus, karena ini bertanya, diakhiri dengan tanda tanya. Jadi yang mana yang benar? Yang C. Nah, ini yang C dan D ini hampir mirip, tetapi ingat, tanda petik 2 di atas ini harusnya setelah tanda tanya, bukan sebelum tanda tanya. Nah, ini letak perbedaannya di sini. Kalian harus teliti. Jawabannya yang C. Nomor 43. Ayah memborong buahan mangga, jeruk, kelengkeng, dan rambutan. Penyempurnaan kalimat tersebut dengan tanda baca adalah, nah ini ingat ya, untuk mengklasifikasi suatu benda, untuk mengelompokkan suatu benda, di sini kan ada buah-buahan, mangga, jeruk, kelengkeng, dan rambutan kan termasuk ke dalam buah-buahan. Nah setelah mengklasifikasikan benda itu harus ada tanda titik duanya. Artinya di sini ayah memborong buah-buahan. Nah di sini harus ada tanda titik 2 setelah kata buah-buahan. Nah, buah-buahannya apa saja? Mangga, koma, jeruk, koma, kelengkeng, koma, dan rambutan, titik. Mana yang benar? A jelas salah ya, A salah, B salah, tinggal C dan D. Nah, ingat perbedaannya ada di sini. Yang C ini kurang tanda koma di sini. Harusnya harus dikasih tanda koma setelah kelengkeng, koma, dan rambutan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. 44. Penggunaan tanda baca seru yang benar pada kalimat titik-titik. Ingat ya, tanda baca seru atau tanda pentung itu digunakan untuk kalimat ajakan, bisa untuk berupa perintah atau untuk menandakan kekaguman terhadap sesuatu. Kita lihat yang di sini. Bapak melarang adik bermain di sungai. Ini bukan perintah ya, jadi bukan pakai tanda seru. Cepat menyingkirlah dari tempat ini, D. Nah, ini merupakan perintah. Jadi ini bisa juga menggunakan tanda seru. Kita lihat jawaban yang C dulu. Suara guntur mengejutkan kakek. Ini kurang tepat ya. Berapa rupiah uangmu? Ini harusnya tanda tanya. Jadi yang tepat adalah yang B. 45. Kalimat yang menggunakan tanda hubung dengan benar adalah, nah ini kalian harus bisa membedakan tanda hubung dan juga tanda pisah. Nah, ini di sini kebetulan di nomor 46 ada tanda pisah. Tanda hubung itu stripnya lebih kecil ya, sedangkan tanda pisah stripnya lebih panjang. Kalian harus bisa membedakan perbedaan dari penggunaan tanda hubung dan juga tanda pisah. Nomor 45 ini tanda hubung yang benar yang mana? Ya A. Dari pukul 10 sampai 12 WIB aku menunggumu. Nah, ini kurang tepat karena seharusnya penggunaan pukul itu pakai tanda pisah, jadi lebih panjang.
Nah, ini kurang tepat. Pak Bardi, tukang bakso keliling itu sudah meninggal. Ini juga kurang tepat. Harusnya ini juga menggunakan tanda pisah. Karena ingat ya, ini contoh kalimat yang menegaskan adanya keterangan. Jadi penggunaan tanda pisah itu menegaskan adanya keterangan aposisi atau yang lainnya. Dari sini harusnya menggunakan tanda pisah. C. Bandara baru di Yogyakarta NJIA diresmikan oleh Presiden. Ini sama juga, ini harusnya pakai tanda pisah juga karena menegaskan adanya sesuatu, keterangan atau sesuatu. D. Pedagang onde-onde sering mengenakan topi berwarna hitam. Nah, di sini adalah jawaban yang tepat. Karena tanda hubung digunakan untuk unsur kata ulang, misalkan onde-onde, anak-anak, siswa-siswi, dan lain sebagainya. Nomor 46, penggunaan tanda pisah yang benar adalah Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara. Nah, ini benar ya. Soekarno-Hatta itu benar menggunakan tanda pisah. Tetapi kita lihat jawaban yang lain dulu. Ya, ke Jakarta pada tanggal. Nah, penggunaan tanggal menggunakan kata hubung. Jadi harusnya 5, maksudnya pendek saja. Pura-pura itu juga harusnya pakai tanda hubung. Cumi-cumi juga seharusnya pakai tanda hubung karena tanda hubung digunakan untuk unsur kata ulang. Nah, Bandara Soekarno-Hatta ini berarti pakai tanda pisah ini yang benar. 47. Penulisan judul karangan yang benar adalah, perlu kalian ingat kalau dalam penulisan judul yang harus diperhatikan adalah kata hubungnya. Misalkan di dalam di itu harus huruf kecil. Di depan pas harus jelas, kecuali di depan. Kalau di depan huruf kapital. Dan huruf-huruf lain juga kapital. Tapi kalau kata hubung di dalam di itu harus huruf kecil, bukan kapital. Jadi ini salah, ini juga salah. Yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 48. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah, nah ingat ya, dalam pilihan A sampai D ini ada beberapa pilihan yang menjebak. Karena semuanya hampir sama. Di sini ada jeruk Garut, di sini ada dodol Garut, ada pisang Ambon, ada bika Ambon. Ingat, kalau nama kota itu kan memang seharusnya nama kota itu diawali dengan huruf kapital, misalkan Yogyakarta, J-nya kapital, Garut, G-nya kapital, Ambon, G-nya kapital. Tetapi, jika nama kota atau nama geografis itu merupakan nama jenis buah atau jenis makanan, itu tidak huruf kapital atau tidak besar. Contohnya ini, jeruk Garut. Nah, ini kan nama jenis makanan, buah-buahan. Nah, ini harusnya G-nya kecil saja, jadi ini salah. Kemudian pisang Ambon, ini juga harusnya A-nya kecil saja. Bika Ambon, A-nya juga kecil saja. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Kenapa B tepat? Karena ini dodol Garut itu bukan nama jenis. Batik Solo itu juga sama, bukan nama jenis. Jadi, kalau misalkan batik Solo, S-nya juga besar. B-nya, nah ini dodol karena di depan berarti besar. Seharusnya ini kalau misalkan di tengah, D-nya kecil saja. Ya, yang cepat adalah dodol Garut karena ini bukan nama jenis. Selanjutnya nomor 49. Kalimat yang menggunakan huruf kapital sebagai kata ganti Tuhan dengan benar adalah, dalam penggunaan huruf kapital sebagai kata ganti Tuhan, ingat ya, engkau itu mu itu harus besar M-nya. Engkau E-nya juga harus besar. Jadi yang A ini salah. Sembah sujudku hanya kepadamu ya Allah. Nah, ini yang benar ya. Bumi dan langit beserta isinya engkau, ini E-nya juga harus besar. Semoga ayahku, ini A-nya kecil saja. Engkau, ini E-nya harus besar. Jawabannya berarti yang B. Terakhir 50, Profesor Dr. Sumantri, Sarjana Teknik, Master Teknik, Guru Besar di Universitas Indonesia. Penulisan singkatan untuk nama beserta gelar kalimat tersebut. Nah, ini sangat sering muncul soal-soal seperti ini. Profesor itu harus disingkat dengan Prof. Titik. Dokter, ingat ya, bedakan dokter dengan dokter.
Kalau doktor, D-nya itu besar. Kalau dokter nanti disingkat DR, D-nya kecil. Dokter itu DR titik. Ini A sudah salah ya. Kemudian Sumantri biasa tulis Sumantri, S-nya besar, nama orang. Nah, setelah penulisan nama itu harus sebelum gelarnya itu harus diberikan tanda koma, bukan tanda titik. Jadi ini sudah salah, ini sudah salah. Jawabannya yang C. Koma, kemudian baru setelah koma baru gelarnya. Di sini apa? S dan teknik S titik T titik. Kalau mau gelar berikutnya setelah titik diberi koma dulu, baru gelar berikutnya Master M titik teknik titik, guru besar di UI yang C.